pelajaran kita. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus. Terima kasih atas bimbingan-Mu, semalam-lamanya Engkau telah membimbing kami dalam tidur kami. Dan sekarang ya Tuhan, kami akan memulai pelajaran kami. Engkau berkati agar pelajaran ini boleh berjalan sesuai dengan seturut kehendak-Mu. Inilah menjadi doa kami dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Thank you, Emanuela. Oke. Ya, mohon maaf tadi Bapak agak lambat buka karena masalah jaringan. Oke, kita langsung mulai. Oke, who knows what is our topic this morning? Apa topik kita pagi ini? Ada yang tahu? Halo, siapa yang tahu apa topiknya pagi ini? Yang tahu topiknya berarti sempat belajar kemarin. Siapa yang mau jawab? Suggestion. Oke, suggestion. Oke. Suggestion itu dalam bahasa Indonesia artinya apa? Mengusulkan. Oke, mengusulkan. Apa lagi? Menyarankan. Menyarankan? Oke, boleh. Tuh, ya itu topik kita hari ini ya. Terima kasih, Delika. Yaitu suggestion. How to suggest. We are going to learn an expression how to deliver our suggest to the others. Jadi ingat materi ini nanti masih akan berlanjut di kelas 12. Jadi dasarnya ada di sini. Di kelas 12 itu akan kembali kita bahas secara spesifik. Oke, ada yang masih ingat apa-apa ungkapan yang digunakan untuk memberikan saran? Silakan. Kalian sudah dikasih catatan kemarin toh lewat link YouTube. Yang sempat buka pasti tahu. Silakan kumpul kredit. Apa-apa ungkapannya? Misalnya apa yang digunakan? Let's watch the movie. Oke, ungkapannya di situ yang menyarankan yang mana? Kata apa? Adriana. I suggest you watching the movie. Oke, boleh. Di kata I suggest you more watching the movie, kata apa yang menunjukkan bahwa itu adalah saran? Halo? Watching. Watching. Oke, ada jawaban yang lain. Kata apa yang menunjukkan bahwa itu adalah saran di kata I suggest you watching TV? Kata apa? I suggest. Oke, suggest. Ingat itu kata kuncinya. Tadi ada let's. Itu adalah menyarankan. Kan biasa kalian dalam kehidupan sehari-hari, ayo kita ke sekolah, tamalemo kumpulan, toh? Kata tamalemo dalam bahasa Toraja itu sebenarnya saran dalam bentuk ajakan. Ayo, itu ajakan tapi itu adalah saran. Artinya kita memberikan saran ke orang lain untuk melakukan sesuatu lewat ungkapan sarannya secara aturan itu bisa dikatakan sebagai saran secara informal. Let's go, let's write, let's move, let's watch, let's listen to the music, and so on. Oke, terima kasih. Nah, kalau kita mau mengharuskan seseorang untuk melakukan sesuatu, kata apa yang digunakan untuk menyarankan? Misalnya kita mau paksa orang untuk melakukan sesuatu, berarti kata apa? Yang dikategorikan kemarin itu strong suggestion. Itu kata apa yang digunakan? Should. Oke, thank you Delika. Should. Bisa kasih satu contoh lain selainnya contoh kalimat di dalam materi? Misalnya? You should pay attention to your internet connection. Okay, well done. You should pay attention to your internet connection. Bisa disambung in attending your virtual classroom. Okay, excellent, bagus. Ya,
kita menggunakan should itu untuk mengharuskan orang. Jadi biasanya kalau kita mendengar kata should, itu sebenarnya kita itu diharuskan. Misalnya, mungkin bapaknya Delika sakit gigi, toh berarti sarannya adalah apa? You should go to the dentist. Bapak harus ke dokter gigi. Yang salah itu kalau ke kantin. Oke, berikut. Ada contoh yang lain. Selain Delika, siapa yang memberikan contoh? Menggunakan should. Jadi disebut sebagai strong suggestion in English. Secara tidak langsung itu keharusan. Adakah kalimat dari Fanny, Veronica, Adriana, Emanuela, atau Yuspril yang menggunakan should? Halo? Ada? Should. Kalau dikatakan begini, kalau misalnya Bapak katakan begini, suasananya begini. Kalian mau masak sayur, toh? You're going to cook vegetables. Sayurnya ada, airnya banyak, tapi tidak ada garam. Berarti saran Anda untuk adik Anda itu supaya ada garam apa? Siapa yang bisa buatkan kalimat? Mau masak sayur, sayurnya ada, airnya melimpah di bak, tapi kan tidak enak juga kalau tidak dikasih garam sayurnya. Nah, apa saran Anda untuk adiknya supaya ada garam di dapur? Halo, Delika, aktifkan speakernya. Oke, silakan. Apa kalimatnya? Garam habis. Sarannya apa supaya ada garam? Berarti ada yang siapa yang mau bicara nih? You should buy salt. Ya, itu kalimatnya. You should take a piece of salt our neighbors. Ya, silakan ambil sedikit garam di tetangga. Oke, good. Nah, kalau mau melarang, itu ungkapannya apa? Sarannya apa kalau melarang? Misalnya, sudah tahu itu mangganya tetangga, pulang sekolah mau ambil. Sarannya apa supaya tidak ambil mangganya tetangga? Kata apa yang digunakan untuk melarang? Oke, shouldn't, should not. Misalnya, you should not take our neighbor's mangoes. Oh, Anda seharusnya tidak mengambil atau disarankan jangan mengambil. Ya. Jadi should not itu melarang, prohibition. Bahasa sehari-harinya itu don't. Berikut, ungkapan apa lagi yang digunakan? Selain sudah ada dua, should dengan should not. Apa lagi? Need to. Oke, ada need to. Terima kasih. Need to itu artinya perlu. You need to go to the dentist. You need to buy a parcel of salt.
Anda seharusnya membeli sebungkus garam, Anda sebaiknya atau seperlunya seharusnya pergi ke dokter gigi. Need to itu perlu. Ya, dia itu memerintah. Jadi need to itu sebenarnya memerintah. Jadi kalau mau memerintah dengan sopan, itu pakai need to. Nah, seperti kan yang ada kemarin di dalam materi kita, misalnya ini, siapa yang punya adik di rumah? Siapa yang punya adik kecil di rumah? Siapa? Tidak ada. Yang jelasnya kalau pernah punya adik, pasti punya pengalaman bagaimana repotnya memberi makan si kecil. Toh? Nah, di situ kan kita memerintah. Misalnya, makan, minum. Itu kan agak kasar, itu perintah. Nah, perintahnya kita lembutkan dalam bentuk saran menggunakan need to. Misalnya, di slide ini dikatakan, eat all your food. Tapi ibu-ibu habiskan makananmu. Itu kan biasanya anak-anak tidak mau. Toh? Kalian saja kalau di rumah disuruh orang tuanya atau saudaranya, misalnya begini, male kepakan deh, pasti itu kalian merasa apa? A little irritated, sedikit sakit hati, tersinggung, toh? Karena bahasanya terlalu kasar. Coba kalimatnya begini, you need to feed our pig. Nah, kamu sebaiknya pergi memberi makan babi-babi kita. Pasti Anda mau. Karena apa? Perintahnya sudah lembut, sudah halus. Nah, bahasa orang Toraja biasanya begini. Misalnya kalimatnya begini. Malam mau kumande. Nah, itu kan kasar, perintah. Tapi kalau dilembutkan begini, berkenankah jika Anda pergi untuk makan? Nah, itu kan jauh lebih lembut perintahnya, toh? Nah, itu yang mau disampaikan oleh need to. Tapi need to itu digunakan jika kita rasa itu bahwa ada kebutuhan, necessary. Ya, dan dia itu perintah dalam bentuk saran. Oke. Itulah ya. Berikut. Nah, selain need to apa lagi? Selamat pagi Afriantinella. Apa lagi? Pagi, Pak. Ya, oke. Selain ada should, dan need to, apa lagi? Kita review dulu siapa yang sempat belajar selama beberapa hari. Why don't you? Apalagi? Sudah ada should, then, ada need to. Good. Ya? Good. Good. Oke, boleh. Good. Good itu terbentuk dari kata apa? Good terbentuk dari kata apa? Bentuk pertamanya good itu kata apa? Good itu terbentuk dari can. Can itu kan artinya dapat, ability. Nah, kalau kita pakai could, could itu dia bermakna possibility, kemungkinan. Itu. Jadi hati-hati pakai could. Jadi kalau mau you plan to talking about your future, you may use could as a suggestion. Karena apa? Could itu bermakna kemungkinan akan datang. Misalnya saya katakan hari ini kepada Fanny Anda, you could be a first ranking this semester. Itu artinya Anda mungkin bisa jadi ranking 1 semester ini. Berarti belum tentu, toh kan possibility. Tapi itu juga adalah good idea. We could, misalnya mau belajar tidak ada jaringan internet, berarti bisa sarannya bisa seperti ini. We could visit Telkom office, ya untuk beli paket data di sana. Itu good idea, toh? Belajar pagi ini. Ada yang merasa flu, berarti idenya adalah you could wear a mask. Sebaiknya pakai masker. Nah, itu namanya a good idea. Tapi beside a good idea, could talking about possibility atau future possibility. Itu bisa dipegang oleh could. Ya, di dalam contoh ini kan jelas.
We could create more programs. Ya, ini kan masa-masanya mau politik ke depan. Itu akan banyak pakai could sebenarnya kalau di bahasa Inggris kan pidato-pidato kampanye dari para calon bupati. Berarti itu jangan dipercaya dulu. Karena apa? Itu hanya a good idea atau possibility. Belum tentu terjadi. Nah, beda ya. Kalau can itu ability. Beda. I can write. Itu jelas. Saya bisa menulis. Tapi I could write belum tentu bisa menulis. Toh? Ada yang pacaran. Cuma mengatakan, you could be my wife. Belum tentu. Itu baru mungkin. Toh? Atau kenal seseorang di internet, dia mengatakan, you could be my mate atau my girlfriend atau boyfriend. Itu belum tentu. Karena could itu adalah kemungkinan. Jadi jangan percaya dulu. Ya, itu dia adalah saran, tapi dia berbicara juga tentang future, kemungkinan. Oke, ada lagi. Sudah ada 4. Duel Dania, selamat pagi. Oke, siapa lagi? Veronica. Selain ada tadi shouldn't, ada should, ada need to, dan ada could, ungkapan apa lagi? Let's. How about? Okay, why don't you tell me your answer? Itu kan ungkapan. Toh, kita juga pakai why don't you, itu yang paling bagus digunakan. Itu adalah bahasa-bahasa bisa dikatakan juga bahasa kiasan, toh. Sudah tahu temannya jatuh injak kulit pisang masih tanya begini, why don't you watch your way? Toh, itu adalah saran yang lembut sebenarnya, tapi itu juga bisa bermakna bahasa kiasan. Toh, tadi kalimat pertama kita, bapaknya Delika anggaplah sakit gigi. Ya, mungkin karena apa kalian sudah jengkel, selalu meringis setiap malam mendengar suara keluarganya sakit gigi, tidak usah ditanya, you should go to a dentist. Pakai yang lebih lembut, yang paling lembut. Why don't you go to a dentist? Pertanyaan itu tidak butuh jawaban, tapi itu adalah saran. Kalau di Indonesia kan, kok kamu tidak pergi ke dokter gigi? Tidak pergi ke dokter gigi ya? Nah, pertanyaan itu adalah saran. Misalnya ada di antara kalian yang kelaparan. Sudah kelihatan itu starving, kelaparan sekali. Berarti sarannya ya agak lembut, tapi bukan patwa itu ya. Why don't you take some food in your kitchen? Kok tidak ambil makanan di dapur untuk dimakan? Kan seperti itu ya. Itu pakai why don't you. Good. Selain ada why don't you, apa lagi? Apalagi pasangannya why don't you? Menurut materi yang kalian pelajari? It's a It's good a idea. good idea too. Ingat dua frase ini. Ini agak-agak rumit ya. Why don't you? It's a good idea too. Ya. Saya kira terjemahannya sudah bagus kalau it's a good idea. So kalian tahu ya. It's a good idea to visit the dentist. It's a good idea to study through virtual class. It's a good idea to prepare our enough data. Seperti itu. It's a good idea to face to face. Ya. Dua kalimat ini dikatakan lebih lembut. Ya, dan memang Bapak paling senang menggunakan dua ekspresi ini. Why don't you? It's a good idea too. Kalau kalian ingat-ingat penjelasan Bapak di kelas 10, Bapak banyak menggunakan frase ini di dalam memberi saran. Dan sebenarnya kalau kita gunakan itu orang tidak paham. Karena why don't you seolah-olah dia merasa bahwa kita ditanya. Coba perhatikan gambarnya, ilustrasinya. Ini kan mobilnya sudah tabrakan, toh? Tapi diberi saran oleh kakeknya, why don't you watch your way? Sudah tahu tabrakan, sopirnya tertawa. Mengapa? Karena dia tidak paham bahwa pertanyaan itu sebenarnya adalah saran. Nah, inilah yang disebut orang sadan Mas Simba. Toh? Ya, atau kan batu pak tuai-tuai. Tapi itu saran yang lembut. Hanya orang yang paham bahasa sebenarnya yang paham ini bahwa itu saran. Tapi itu maknanya cukup mendalam, ya. Anggaplah nanti ada di antara kalian yang usia 50 tahun masih jomblo, belum berkeluarga. Jangan langsung ditanya, you should
kok get married? Itu tersinggung. Lebih baik tanya begini. Why don't you have a husband? Kok tidak punya suami, toh? Atau it's a good idea to marry. Ide yang bagus jika menikah. Jangan langsung saja. Nah, itu bisa kalian gunakan dalam bahasa hari. Tapi sebenarnya muncul dalam bahasa sehari-hari. Oke. Bapak persingkat ya. Nah, ini ada ungkapan lain. Tadi sudah ada yang sampaikan. Ada let's. Berikut, kita punya shall. Shall itu adalah bentuk pertama dari should. Let's watch the movie. Ayo menonton film. Itu saran. Yang bersama dengan let's go. Let's visit the canteen. Oke. Berikut, shall you watch the movie? Shall you read the book? Itu juga saran. Tapi itu sarannya biasa-biasa saja. Nah, yang itu kalian perhatikan adalah poin nomor 3 dan 4. How about dengan what about. Hati-hati menggunakan pola ini. Ini juga ungkapan yang paling sering Bapak gunakan dalam kelas. How about reading the book? Ingat, about itu preposisi. Berarti wajib diikuti oleh gerund atau kata kerja dalam bentuk kata benda. Dalam ini paling ingat inform, present participle. Berikut what about, itu sama. Penggunaannya sama, mau Pak. Kan sama kalau Bapak tanya, Hai Adriana, how about you? You itu sama jabatannya dengan watching. Sama-sama kata benda, noun. Jadi hati-hati, jangan buat begini. How about learn? How about visit? How about play? Itu semua salah. Harus diganti menjadi how about learning English? How about visiting Lolai? What about visiting Pango-Pango? What about taking trip to Olon? Harus seperti itu. Kata kerjanya pakai inform. Nah, berikut ada bentuk dasar, yaitu suggest. Misalnya, I suggest you. Ingat polanya? Suggest itu diikuti oleh noun. Ada you. Atau bisa diubah jadi I suggest Veronica to watch the video. Atau ada I suggest that. Itu diikuti juga oleh noun. Misalnya, I suggest that Simri tidied her hair. Ya. Ada lagi I suggest diikuti oleh gerund atau present participle. Misalnya I suggest making calm your dog. Kan ada yang anjingnya sebentar menggonggong toh? Berikut. Kalau kita mau menyampaikan saran orang lain, pakai yang poin ke-8. Misalnya Simri suggested that you should make calm your dog. Nah, saya melaporkan, anggaplah sarannya Simri. Simri menyarankan bahwa Anda harus membuat anjingmu tenang. Toh? Itu kita melaporkan sarannya orang. But it rarely happen. Jarang terjadi. Nah, sekarang sudah terkumpul banyak toh sarannya. Ada should not, ada could. It's a good idea too. Why don't you? Berikut ada let's, shall, how about, what about, I suggest that. I suggest gerund. Berikut ada lagi yang melaporkan di bawah. Itu saran. Bapak yakin kalian sudah persiapkan di rumah materinya karena kita akan sharing nanti. Nah, perhatikan contoh dialog. Ini ada beberapa saran yang terbentuk di dalam dialog ini. Ada berapa? How many suggestion in this short dialogue? Ada berapa? Oh, belum ada laki-laki yang bergabung ya. Apakah Yurlin Palosong bisa mendengar? Coba. Boleh. Sekarang, belum ada laki-laki ya. Yuspril bisa mendengar? Halo Yuspril. Anybody home Yuspril? Halo. Yuspril tidak ada di tempat kayaknya ini. Oke. Siapa yang mau baca ini? 2 orang. Siapa yang mau berperan sebagai Isel? Kalian saja. Siapa yang mau baca? Siapa yang mau membaca? Simri Maritsa bisa berpindah sebagai Isel?
Oke, berikut Afriantinella sebagai Yuspril. Silakan berbagi peran. Mulai dari Zimri. Honey, let's order. What shall we have? Oke, next. What about having bakso granat? That sounds all time to me. Could we have some bakso mangkok as well? Sure. Why don't we have some telur lendong and two bottles of this tesasro? That's fine. I really love them. Oke, well done. Thank you. Nah, how many suggestions in this dialogue? Berapa banyak saran? Bapak sudah garis bawahi. Ada berapa? 5. Ada 5. Nah, coba dalam perbicaraan kalian sehari-hari itu sebenarnya banyak saran yang terbentuk. Cuma kan kita tidak tahu bahwa ternyata dalam bahasa Inggris itu sebenarnya saran. Bahasa kalian sehari-hari itu sebenarnya memuat banyak saran. Ini contohnya. Ini simple sekali. Honey, let's order. Itu sudah satu. Mari pesan. Ayo pesan. Sama kalau kalian ke warung, toh? Pesan mie jolo. Dapat tokan apa tuh? Pesan mie jolo. Toh? Itu sudah saran. Berikut. Kita mau makan apa? Mau pesan apa? Itu saran lagi. What shall we have? Itu saran. Kita sebaiknya makan apa? Toh? Jadi have di situ jangan artikan memiliki ya. Karena makan itu digunakan menggunakan have. Misalnya I have my breakfast. Itu saya sarapan ya. Jadi jangan salah artikan. Berikut. What about having bakso granat? Berikut ada saran yang kedua. Bagaimana kalau kita pesan bakso granat? Oh, 3. That sounds good to me. Could we have some bakso mangkok? Nah, bagaimana kalau kita pesan bakso mangkok? Ini dia berbicara tentang apa? Good idea. Artinya apa? Bakso mangkok lebih bagus daripada bakso granat. Mengapa? Bakso granat banyak cabenya. Nanti Anda menangis. Rugi bayar 15.000 baksonya tidak habis. Lebih banyak mengeluarkan air mata. Karena banyak cabenya di dalam. Toh? Jadi baguslah menggunakan could we have some bakso mangkok as well. Bagaimana sebaiknya kita pesan bakso mangkok? Next. Jangan ada yang kelaparan ya. Sure. Why don't we have some telur lendong and 2 bottles of tesosro? Oke, ini ada pengecualian. Menyarankan lagi. Why don't we have some? Oke. Kok kita tidak pesan saja telur lendong dan 2 botol tesosro? Itu saran berikutnya. Jadi cukup 5. Ini Bapak memberikan dialog ini supaya kalian bisa ingat. Ternyata bahasa kita sehari-hari itu memuat banyak saran. Ya, cuma kalau diterjemahkan mulai susah. Toh? Nah, ada yang baru mulai mencatat, berarti tidak menonton video di YouTube. Ya, Bapak. Selamat pagi, Margareta. Selamat pagi, Pak. Oke, sekarang Bapak mau cek tugas-tugasnya lewat ini. Ini ada situasinya. Bapak terjemahkan ya, supaya kalian kerjakan. Provide 5 different ways of making suggestion based on the picture below. Tuliskan 5 cara memberikan saran berdasarkan gambar di bawah. 5 cara ya. Tadi kan ada Pak, boleh pakai should. Toh? Misalnya you should tidy your bedroom. Itu satu. Contoh yang kedua, you need to tidy your bedroom. Contoh ketiga, why don't you tidy your bedroom? Berikutnya, it's a good idea to tidy your bedroom. Let's tidy your bedroom. Cukup 5 toh? Gampang. Nah, ini masalahnya adalah the girls can send their photos through WhatsApp. How will you suggest them? Masalahnya di sini situasinya adalah 2 gadis ini tidak bisa mengirim foto lewat WA. Apa saran Anda untuk mereka dalam 5 cara? Bagaimana saran Anda untuk mereka berdua agar bisa mengirim foto lewat WA? Gampang. Mungkin pulsanya tidak ada, mungkin juga SIM card-nya tidak ada, paket datanya tidak ada, dan sebagainya. Atau mungkin lowbat. Silahkan berpikir, buatkan Bapak 5 cara bagaimana supaya mereka bisa mengirim saran.
Berapa menit Bapak kasih waktu sebelum kalian presentasi? 10 menit? 10 menit? 5 menit? Buatkan 5 cara. Ini tadi sudah ada contohnya. Buat seperti ini, seperti yang di layar. Tapi cukup 5, jangan sampai 14. 5 saja. Mau pakai shoot, pakai let's, pakai shall, pakai how about, what about, atau mau pakai need to, silakan. Yang jelasnya, sarankan kedua garis ini untuk bagaimana supaya mereka berdua bisa mengirim foto lewat WA. Mulai berpikir kritis, mungkin saja tidak punya pulsa, tidak punya paket data, ukuran gambarnya terlalu besar, gambarnya tidak layak dikirim, HP-nya lowbat, HP-nya cuma gaya-gayaan, tidak punya SIM card, dan seterusnya. Silahkan buat 5 cara. Jangan dalam bentuk dialog. Kalimat singkat saja seperti ini. Nih, seperti ini. Misalnya, let's, misalnya, anggaplah begini. Saya bilang kalimat lainnya. Let's find new handphone. Let's find new smartphone. Shall you find new smartphone? How about finding new smartphone? I suggest you find new smartphone. I suggest that you find new smartphone. I suggest finding new smartphone. You could find new smartphone. What about find new smartphone? It's a good idea to find new smartphone. Dan sebagainya. Buat seperti itu. 10 menit Bapak tunggu. Pas jam 8. Oke, silakan bekerja. Sampai jam 8. Oke. Sudah berapa nomor? Ada yang bisa tunjukkan angka catatannya Bapak lihat? Taruh di depan kamera. Oke, coba dari Delika. Delika dulu. Oke, you shouldn't. Oke, lanjut. Oke, boleh. Nanti itu boleh diketik di WA, japri ke Bapak. Boleh juga catatannya di foto ya. Nanti koreksiannya Bapak sediakan. Apa salahnya? Bapak akan kirimkan linknya untuk perbaikannya. Untuk latihannya itu. Supaya nanti ya koreksian Bapak itu menjadi penjelasan untuk kalian ya. Yang masih memiliki nanti kalimat yang kurang sempurna. Oke. Adakah yang bermasalah dalam membuat saran itu? Tidak ada masalah? Oke, apakah kalian sudah paham membuat kalimatnya? Tolong berikan respon supaya kita bisa melangkah ke tahap berikutnya untuk mengecek pemahaman. Oke, nanti itu bisa kalian kumpulkan sampai nanti malam, kirimkan ke Bapak hasilnya supaya Bapak bisa review, kirimkan reviewnya. Ya, nanti Bapak siapkan link lain untuk mengirimkan reviewnya untuk menjadi bahan catatan dan bahan penjelasan atas kalimat yang sudah kalian buat. Oke, coba yang aktif kameranya. Coba Aserenta angkat dulu semua catatannya supaya Bapak bisa dokumentasi. Dari 13 yang hadir pagi ini. Coba angkat semua, taruh semua di depan kameranya. Bapak dokumentasi dulu. Yang sementara membuat. Tahan dulu. Serenta, supaya saya tunggu semua. Supaya hadir semua yang ada ini. Berapa orang ini. Taruh semua di depan kamera. 1, 2, 3. Bapak save ya. Oke. Oke, saya kira kalian sudah paham itu ya. Bapak tinggal tunggu hasilnya. Oke, and I will correct your answer and then I send you back the correction and also the explanation. Maybe I found some mistakes of your sentence. Ada kesalahan itu nanti saya Bapak kirimkan sama penjelasannya.
Oke. Kita tinggalkan dulu itu ya. Tinggalkan dulu, Bapak kasih waktu sampai nanti malam untuk mengirimkan, untuk kita periksa. Kita coba cek pemahamannya tentang suggestion ini lewat permainan sederhana. Siapkan baik-baik handphonenya. Bapak kirimkan screen. Kalian perhatikan baik-baik. Kita periksa apakah kalian sudah paham tentang suggestion atau tidak. Nah, sudah dengar musik itu? Kita akan cek pemahamannya lewat Kahoot. Nah, silakan akses Kahoot. Masukkan kodenya 7668446. Pakai nama sendiri ya. Pakai nama sendiri. Akses kahoot.it. Masukkan kodenya 7668446. Pakai nama sendiri, biar pakai nama pendek. Misalnya Fani, pakai Fani. Simri, pakai Simri saja. Itu Bapak sudah bisa merekam. Oke, jangan buat coretan di layar. Supaya nanti tidak ada temannya tertipu soal. Halo, silahkan. Akses kahoot.it, masukkan 7668446. Belum ada yang masuk? Oke, Yurlin, 1. Kalau kalian ingat penjelasan Bapak tadi awal, saya yakin bisa dapat nilai 100 semua. Delika, masuk. Baru 2 dari 13. Simri. Oke, baru 3. Akses kahoot.it, langsung ketik saja di browser, di Google, kahoot.it. Baru nanti ada permintaan PIN, masukkan 7668446. Oh, tinggal 2. Mana lagi 1? Oh, ada 2 RT bisa bergabung. Mana yang lain? Yurlin. 2 menit lagi Bapak mulai. Kalau cuma 3 orang, apa boleh buat? Oke, Emanuela, Runi. Yang kesulitan, akses kahoot.it, masukkan 7668446. Wah, banyak yang bikin coret-coretan ini. Jangan sampai nanti menutupi soal. Oke, 1 menit lagi Bapak mulai ya. Sudah ada 5, 6. Yang lain nanti bisa ikut ya, Adriana. Upayakan masuk semua ya, supaya nanti karena ini akan masuk penilaian untuk melengkapi nilai-nilai kalian lewat penjelasan dan nilai tugas yang akan kalian kumpulkan.
Oke, cukup. Kita mulai ya. Sudah ada berapa? 8. Oke, silakan. Siapakah yang memimpin? Lanjut. Ternyata Runi salah semua. Soal kedua. Nggak bisa masuk, Pak. Ya, pelan-pelan saja. Klik gambarnya ya, klik gambar. Yang untuk pilihan jawaban. Pilih merah, biru, hijau, atau kuning. Oke, siapakah yang menjawab dengan benar? Ternyata belum ada yang benar. Klik gambar yang warna di bawah ya untuk pilihan jawaban. Soalnya ada di atas. Berikut. How about itu polanya apa? Kata kerjanya harus apa? Silakan, apakah warna merah, biru, kuning, atau hijau? Biru, hijau. Kita tunggu siapa yang benar. Hanya satu orang yang benar. Ternyata yang benar adalah Zimri. Memimpin klasemen. Yang lain masih salah. Lanjut. Sekarang kalau let's polanya bagaimana? Kata kerjanya seperti apa? Jangan bicara. Konsentrasi. Baru satu yang menjawab. 6 detik lagi. 5 detik. 4, 3, 2, 1. Habis. Apakah ada yang benar? Satu yang benar. Hanya satu yang benar. Siapakah dia? Oh, Delika yang benar. Yes, Sarah Delika naik. Soal keberapa? Terakhir. Sekarang Nitsu, itu pola kata kerjanya seperti apa? Hanya satu yang benar juga. Siapakah itu? Zimri Marissa di posisi ketiga. Posisi kedua Delika. Dan siapakah juara satunya? Oi, ternyata Emanuela juara satunya, peringkat pertama. Terima kasih, itulah hasilnya. Itu hasilnya. Terima kasih yang sudah berpartisipasi. Ternyata banyak yang belum tepat jawabannya. Nah, sekarang Bapak simpulkan dulu dari hasil latihan tadi. Dari hasil latihan tadi itu ingat, need to itu dari namanya to pasti kata kerjanya verb one. Kata kerja pertama, misalnya need to write, you need to wear, you need to play, you need to write, you need to listen to, you need to walk, you need to run. Nah, itu need to. Berikut. How about itu harus inform. Dalam bahasa lain itu gerund. Misalnya, how about playing, how about caring, how about listening itu, how about reading, how about washing, how about walking, how about running.
Berikut, apa lagi yang tadi yang banyak salah? Apa lagi? Nanti malam siap tidak kita ulangi ini? Kita review kembali nanti malam. Kita kembali review dengan cara seperti nanti malam. Kira-kira jam berapa kalian siap? Kalian masukkan semua. Jam berapa? Jam 7, Pak. Jam 7, oke. Jam 6. Jangan jam 6, Bapak masih baru selesai kuliah itu. Jam 7 lah. Jam 7, tapi cepat-cepat masukkan kalimat yang kalian buat ya. Karena itu akan Bapak jadikan dasar nanti untuk soal. Kalimat yang kalian buat tadi, yang 5 itu. Ya. Itu ya. Kalian cepat-cepat masukkan. Paling lambat jam 6 sore. Kita review nanti malam penilaian lewat Kahoot. Jadi siap-siap semua beritahu temannya. Dan kita review semua. Jadi nanti itu sebenarnya review pembelajaran ada di sana. Ya. Yang hari ini itu saya sudah keep nilainya. Walaupun rata-rata yang peringkat pertama itu cuma 1 benarnya. Cuma dia menjawab paling cepat. Peringkat kedua juga cuma 1 benarnya. Peringkat ketiga cuma 1 benarnya. Ya, tapi mudah-mudahan nanti malam itu bisa sampai 10. Bapak siapkan 10 soal nanti malam. Kita bermain kembali. Kalau kalian senang dengan ini ya Bapak gunakan. Masih banyak metode yang lain. Yang jelasnya cepat-cepat masukkan kalimatnya. Bapak koreksi. Bapak kasih kembali kita uji. Apakah kalian ingat dengan yang kalimat yang kalian buat. Untuk menguji pemahaman tentang suggestion. Oke? Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Tidak. Oke, teman-teman yang bermasalah tidak bisa masuk, itu nanti Bapak siapkan link ke blog, nanti mengakses materi di sana, seperti kelas 10. Berikut, ini juga akan ada di YouTube, silakan diakses nanti teman-teman yang tidak bisa gabung. Daftar hadir sudah Bapak cek hari ini. Ada berapa ini? Kita yang hadir, ada 12 dari 33. Berarti yang lain itu nanti silakan ikut di YouTube atau kelas di blog. Ya, inilah yang hadir hari ini. Ada beberapa yang masih banyak sekali 11 bahasa yang hilang dari kelas. Saya heran kenapa kalau pelajaran lain rata-rata banyak masuk kalau isi daftar hadir di WA. Jangan-jangan itu bohong-bohongannya. Cuma isi nama di WA tidak ikut pelajaran. Nah, dengan begini ada pertanggungjawaban. Yang ikut di YouTube nanti tinggalkan komentar di YouTube untuk dicek bahwa hadir dalam pembelajaran. Apakah nanti ikutnya atau besok, up to you. Yang jelasnya tinggalkan jejak bahwa kalian ikut pelajaran. Yang terkendala jaringan nanti Bapak siapkan link di YouTube, bukan YouTube, blog untuk mengakses materi termasuk kalimat-kalimat kalian yang akan kalian setor. Bapak akan simpan di sana untuk menjadi materi pelajaran kalian. Ya, oke, siap-siap nanti malam jam 7 ya. Kalimatnya cepat-cepat dimasukkan supaya kita kreasi. Jangan lupa beritahu teman-temannya untuk aktif. Yang tidak bisa ikut kelas virtual seperti ini, silakan nanti ikut di YouTube. Itu bisa ikut kapan saja. Itu kapan saja bisa ikut. Yang penting tinggalkan komentar atau melapor bahwa saya sudah ikut. Termasuk hari ini yang ikut. Berikut Bapak nanti siapkan di blog, silakan diakses ya yang terkendala jaringan. Dan jangan berpikir cuma bahwa harus hari ini kalian hadir mengikuti pelajaran. Semua konten nanti di YouTube atau di blog nanti silakan akses ke sana karena Bapak bisa tahu siapa yang mengakses. Itu Bapak anggap hadir. Jadi yang dianggap hadir bukan hanya seperti ini. Yang membedakan adalah nilai karakternya sudah beda. Kita hargai yang hadir secara live. Tapi juga kita beri penghargaannya, bisa hadir secara tunda nantinya. Itu disampaikan ke teman-temannya. Oke, sampai ketemu. Saya simpan lagi dokumentasinya yang hadir hari ini. Terima kasih. Kalau ada yang mau bertanya, silakan japri Bapak di WA ya. Karena Bapak harus mengajar lagi di kelas berikutnya. Oke, see you. Sampai ketemu nanti malam. Kita review nanti. Oke, terima kasih untuk hari ini.